turun tumbuh-tumbuhan. Seruin bagus. Bulan lepas aja jadi. Iyalah. Bulan lepas. Ada lagi sama Makasih. coklat. Ada besar. Tuh gimana nih? Iya. Pernah kopi kenangan. Bagaimana mau diajak ke baru mau diajak hilang nih. Begini. Saya di bid'ah. Kayaknya bilang lemon tea bagus karena pasti ada lemonnya. Lagi. Bagaimana? Bagaimana kabarnya channelnya Antum sekarang? Yang basket. Oh, bagaimana pergerakan dakwahnya Antum begitu? Masih masif. Karena saya lihat kan Antum maksudnya sudah istilahnya apa saya lihat ada pergerakan dakwah di sosial media tuh. Nah, ini kan apa ya cukup menjadi apa ya pertanyaan besar bagi saya karena rata-rata kan kalau di usia muda kayak Antum saya kita semua kan ya begitulah kita habiskan gitar kita happy tuh. Tapi Antum mau juga mengambil peran dakwah. Sebenarnya apa dorongan tak seperti itu? Apa dorongannya? Pertama tuh kita ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya tidak tahu mau bicara apa kalau begini. Kita Ustaz. Kalau saya melihat beliau ini mungkin melihat Jangan saya di roasting. melihat kondisi anak muda sekarang, Iya. apalagi sekarang juga selain di sisi lain banyak muda-mudi yang Perkeliaran enggak jelas sih. iya Gentayangan. jelas gentayangan. Salah satu model gentayangannya mungkin pergi begal, atau balapan liar, atau pergi tawuran. Kan begitu sekarang tuh modelnya anak. Tapi di sisi lain ada semangat yang bisa kita ambil di situ. Contohnya kita melihat sekelompok pemuda-pemuda hijrah. Nah, itu kan mungkin bisa kita ambil inspirasi di situ, toh inisiatif sehingga terbesit muncul percikan-percikan semangat tak dari pemuda-pemuda hijrah itu. Nah, sehingga kita tergelitik untuk mau mengambil peran juga bagaimana pemuda-pemuda hijrah ini bisa mengimbangi pergerakannya pemuda-pemuda yang golongan serong begitu dalam tanda kutip tuh ya yang belok Yang mati kiri. ya mati kiri bukan mati kiri. Iya. Tapi memang kalau dilihat itu pemuda-pemuda yang baru hijrah itu semangatnya memang full. Iya. Justru kadang saya pribadi tuh iri. Gitu, iri dalam artian yang alhamdulillah masya Allah kasih kita taufik toh sudah beberapa tahun ini merasakan hidayah. Kadang kita iri karena semangat kita dikalah oleh mereka itu yang baru hijrah. Masya Allah. Iya. Ternyata sekali saya lihat memang seperti itu. Betul. Coba Mi, bisa juga kita tanyakan perasaannya beliau salah satu pemuda di atas pemuda lah. Ya, mungkin bagusnya di sini di pertemuan kita ini kita bahas proses hijrah. Iya, bisa satu-satu juga. dulu, satu-satu. Sebagai bahan testimoni itu bagi pemuda-pemuda hijrah yang lain. Ya, semoga menjadi apa ya? Motivasi bagi yang lain. Motivasi. Tapi sambil pelajaran. Bagaimana Kak Iwan? Insyaallah. Yang lain dulu kan saya berikutnya. Ya karena yang video kapan dulu tuh yang punya mic. yang punya. Dia begini mungkin. Apa namanya? Ya, kita dulu. Kalau kita melihat Masya Allah bagaimana perjuangan pemuda-pemuda hijrah sekarang itu untuk berusaha mengimbangi atau bahkan mendominasi Insya Allah ke depannya bisa mendominasi pemuda-pemuda yang atau saudara-saudara kita ini yang masih jauh lah ibaratnya dalam tanda kutip hidayah indahnya Islam itu toh merasakan nilai-nilai Islam itu mungkin salah satu metode yang bisa kita ambil peran walaupun itu bisa kita lihat masih kecil dengan kita buat konten-konten seperti ini
konten dakwah ya. konten dakwah, betul. Tetap sesuai dengan koridor tuh. Ya betul, Ya. tetap dengan menjaga Jaga, koridornya. Dan Kalau- kumpul kita bukan sekedar kumpul-kumpul biasa. Betul. Nah, kumpul bahas tentang agama, kondisinya bagaimana supaya agamaku bisa lebih lagi ya, dakwah itu supaya bisa diterima di semua masyarakat tuh. Masyhur lagi. Nah, lebih supaya tidak dianggap asing lagi. Kalau ada mungkin perkataan Soekarno yang mengatakan saya lebih menyukai anak muda yang nongkrong di warkop membicarakan hal tentang negara. Kita juga bisa mengatakan kita Iya. lebih menyukai orang yang nongkrong di warkop yang bicara tentang agama. Betul. Karena kalau agama menyangkut juga negara. Iya, ya, betul betul. Karena tidak ada itu istilahnya agama ini melanggar nilai-nilai negara, toh. Negara. Bahkan dia mendukung dan Dan bisa memperbaiki insyaallah. dan Pancasila kita di sila pertama itu Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dijelaskan Sudah sudah jelas. Sekali. Sangat erat kaitannya dengan Islam. Bagaimana saudara? Betul tidak? Saudara Agus. Gus. Zibo cari paspor wifi dulu. Betul betul. Masya Allah. Tapi kalau memang dilihat memang zaman sekarang ini kita anak teman-teman kita atau saudara-saudara kita itu kayak seakan kehilangan kutwa public figure yang memang mencontohkan kebaikan. Ya ya. Nah, kenapa saya demikian mengatakan demikian? Karena cuma bisa kita kalau kita mau jujur kan kalau kita tanya siapa idola kamu mungkin kaum Hawa maka rata-rata mungkin artis-artis Korea atau K-pop. Kalau mungkin laki-laki mungkin kalau kita mau jujur Artis selebgram. pemain bola misal toh ya, termasuk saya mungkin ya kan mengatakan misal si A si B toh ya, mungkin pentingnya mungkin saat ini kita lebih apa ya mengenal yang namanya sirah nabawiyah ya mungkin ya. Ya. Ya, karena dengan kita mempelajari sirah nabawiyah atau kisah hidup Rasulullah SAW maka mungkin kita dari situ kita mendapatkan keterangan yang jelas yang lengkap tentang Rasulullah bagaimana betul. akhlak orangnya beliau bagaimana cara beliau bermuamalah Betul. cara ibadah beliau Iya. kan dari situ akan lahir yang namanya kecintaan. Betul. Dan bisa jadi di situ juga kita bisa melihat public figure yang lain, contohnya sahabat-sahabat Rasulullah tuh, Iya. yang Ya. mana di situ juga mendominasi para pemuda. Betul. Wah, kembali lagi para pemuda. Dan kebanyakan itu sahabat-sahabat Rasulullah memang pemuda yang bukan kaleng-kaleng. Ah, ya. iya betul. Bukan Udah sama yang- dengan teman-teman Gen Z tadi yang saat Bukan yang ini. pemuda yang Bukan pemuda yang model-model joget-joget doang. Kalau sekarang kalau nganu mah pemuda kaleng kepo kapan kan nih? muncul itu sekarang itu statement tuh jadi cowok minimal bisa joget gitu. Nah, bisa tiktokan. Saya nggak bisa bayangkan nih kalau dia hidup di zaman Umar itu sudah hilang kepalanya. Iya, alhamdulillah. Ya, Ya, ya salah. itulah caranya pemuda kita tuh perlu diedukasi, perlu dikasihkan Iya. pemahaman tentang agama tuh. Saya bukan ustaz, tapi saya kadang merisi itu ada artian Iya. bahwa oke lah itu ekspresimu, itu Hak asasimu. hak asasimu, Iya. entah itu kamu joget atau terserah kamu. Hmm. Tapi Cara di aja sisi sih. lain ketika kita yang Muslim, pemuda Muslim, pemuda tuh. Muslim, Hmm. mari sama-sama kita masuk ke surga tuh dengan cara memang nasihat itu sulit untuk diterima. Iya, iya, Nah, betul. sulit sekali untuk diterima. Satu jenis nasihat yang bisa diterima itu ya kematian. Wah, iya. Nggak ada yang bisa nolak itu kalau datang Ya, ada yang betul. menolak. Ya. Bahkan betapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan joget. Ya, Betapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan berbuat maksiat. Iya. Bayangkan. betul. Kalau seperti itu. Oke, sampai sekarang kita di dunia ini mengatakan, "Bah, ini urusan saya, Iya. apa urusanmu?" Masih muda aja juga. bukan jidatamu, Hmm. tidak cukup dapat ini. Betul. Oke, tidak. Tapi kalau di akhirat nanti kita sudah masuk ke surga karena rahmat Allah, kan tidak enak bilang masih mau kok. Iya. Bagaimana Ustaz? Pasti juga bisa jadi kita tanya lagi bilang, antum sudah masuk surga. Kira-kira sudah minum aja juga saudara itu jangan sampai ini saudara yang kadarullah ditakdirkan di neraka dia menuntut kita juga Oh iya, karena tidak tidak pernah dinasihatkan. Iya, betul. Di kesempatan kali ini saya juga sedikit istilahnya mempertegas kembali Ya, bahwa ini sekaligus penghancur tanggapan tentang orang-orang yang ketika kita mengajak mereka kepada kebaikan kemudian so sucimu Iya. urusanku ini bukan Nah, urusanmu tuh kau betul. tom iya oh siap Oh iya. Iklan. iklan Apa lanjut? lanjut aja Nah, sekarang
Karena saya begini Ustaz, pernah saya ditanya sama teman saya, bilang, wah kamu tuh sudah mulai-mulai nih panjang apa naik-naik celanamu. Iya. Oleh ustaz. Ustaz baru sok suci sekali kok. Iya. Cuma ndak enak aku bilang kayak gini. Daripada kau najis kok. Wah, itu Kenapa? ya. Kenapa Itu dasar bikin tensi. Kan gini loh. Hmm. Ketika kita berpenampilan ala agama atau Hmm. seperti yang celananya cingkrang, jenggotan sesuai sunnah tuh, kadang dilihat miris sama orang. Tapi ketika seseorang itu memakai pakaian yang tidak pada anunya dan seharusnya pakaian itu dipakai di dalam rumah atau bahkan di dalam kamar tuh, Ya. mereka pakai di luar. Nah, itu yang sebenarnya kadang mereka tidak tegur. Mereka cuma biarkan, itu hak dia, terserah dia, yang malu dia. Iya. Enggak. Itu bukti bahwa di pemikiran kita ada yang koslet sebenarnya. Iya. Saya pernah baca, saya pernah lihat video tentang di zaman dulu. Itu di daerah di negara barat, Inggris kalau tidak salah, dia menampilkan pakaian tren terbaru Ya. itu yang terbuka. Sebenarnya tidak terlalu terbuka sih. Ya. Kalau secara orang barat dia sampai di lengan itu bajunya, terus itu bajunya Celananya? baju langsung, Oh, tapi baju kelihatan lututnya. Hampir semua orang-orang di barat itu yang melihat itu dengan tren baru itu mengatakan, apakah ini perempuan tidak jijik keluar? Nah, ini orang baru loh yang tidak mengenal Islam. Iya. Toh? Dan nyata, apakah dia tidak malu dengan berpakaian seperti ini? Bisa dicek videonya, itu ada banyak kok beredar itu di sosial media, di YouTube juga ada, bisa dicek. Dan kayaknya itu fakta karena itu video jadul itu yang bilang seperti itu, dan ini real, orang barat mengatakan begitu. Nah, pada zaman itu kan Rasul mengajarkan bagaimana caranya berpakaian yang terbaik, bagaimana caranya menutupi aurat yang baik, bercadar, bahkan memakai jilbab yang sesuai syar'i. Itu kan sebenarnya indah sekali bagi kami juga pemuda yang kalau melihat wanita begitu kan terjaga juga dari pandangan-pandangannya. Jangan mengatakan bahwa memang itu pemuan laki-laki kalau lihat begitu sekali, dan perempuan yang begini intinya laki-laki itu enggak. Ketika kamu menjaga pakaianmu, kita juga akan menjaga mata kita. Gitu. Makanya kasih bebas berkeliaran juga dengan mata yang terjaga. Jangan keluar kau hantui dengan pakaian yang terbuka. Khusus nasihat untuk muslimah ya, jadi. Untuk muslimah. Dan ini juga terserah kalian mau pakai apa, itu urusan kalian. Tapi intinya nasihat di sini adalah semua akan dipertanggungjawabkan toh. Dipertanggungjawabkan bagaimana terserah mau pakai gini, mau pakai ini. Yang penting kami sudah tanya bahwa kami bukan ustadz memang, tapi yang pernah kami pelajari ya seperti itu. Nasihat buat saudara-saudariku. Saya juga punya adik perempuan, dia tidak mau keluar kalau tidak pakai jilbab. Dan ketika dia di dalam rumah dia tidak pakai jilbab, dan ada dan dia sebenarnya belum balik, dia masih kelas 5 SD belum balik. Ya saya tegur, besok jangan begini karena ini bukan mahram kamu. Om di luar dari mahram ini nggak boleh karena ini nanti keterusan. Oke Ustaz. Mana aku situ? Hah? Pamit kapan dulu? Karena si setengah kopinya itu aja lanjut. Kenapa? Minum air putih. Kalau kita kawan, bagaimana pengalaman ini setelah merasakan, mungkin sudah lewat 2 tahun, 3 tahun setelah hijrah ini? 7 tahun, Masya Allah. Bagaimana? Semoga tetap istiqomah ini, Kak. Insya Allah. Begini terus. Insya Allah. Bagaimana kawan, mungkin dan ini sebenarnya itu ada kenikmatan tersendiri tuh di Betul. tempat yang begini langsung begini. Ya. Perbedaannya itu pasti signifikan. Pasti dengan berbagai macam cobaannya pasti ada toh. Ada. Nah, dan di sisi lain setelah cobaan selingannya pasti akan ada manisnya di situ. Nah, bagaimana kawan perasaannya? Sedikit mungkin Ustaz. Kalau yang kami rasakan ini, dulu kan kami orang yang memang anak nongkrong. Tapi beda sudah. Beda nongkrongnya. Iya beda. Kalau dulu nongkrongnya pulang capek, Iya. pulang habis karena kita
Main gengsi. saingan ya, Wah, gengsian gengsi situ. ya. Ajang gengsi. Bahkan mungkin di zaman saya dulu waktu masih Ya. punya jabatan-jabatan begitu, tidak ada yang meminum air mineral. Wih, Iya, air apa nih itu kayak? pokoknya nongkrongnya Excelso, Starbucks. Air, insyaallah. Nah, tapi pulangnya capek, habis isi dompet. Wow, gitu. Sekarang Pulang kosong. Iya, pulang kosong. Pergi penuh, pulang kosong. Iya. Iya, iya. Nanti dicari lagi untuk sebuah Untuk- pembuktian diri. Oh iya, iya. Nah, ternyata alhamdulillah kita kenal yang namanya Mm-mm. dakwain seperti ini kan. Iya, setelah berhijrah. Ya, setelah berhijrah. Ternyata ada juga nikmatnya beda. Iya, walaupun sama-sama judulnya nongkrong Iya. seperti sekarang ini. Pulang kita dapat ilmu. Masya Allah, insya Allah. Apalagi orang-orang yang kita temani ngobrol kan orang yang Sama-sama Iya. berhijrah, sama-sama mau memperbaiki diri toh. Insya Allah. Sama belajar. Sama-sama belajar terus. kadang kita bilang kenapa saya terlambat kenal ini. Kadang ada penyesalan seperti itu. Nah, ini sangat penting ini Betul. yang Saya- digarisbawahi untuk pemuda ini, jangan sampai kita ada rasa penyesalan nanti tuh, rasa Betul penyesalan bilang aja kayaknya saya sudah terlambat. Nah makanya kalau tidak mau lebih menyesal lagi, segera rasakan nikmatnya berhijrah dan nikmatnya berusaha istiqomah di atas hijrah kita itu. Karena enak sekali tuh kalau kumpul di masjid tuh, Ya betul. dengar-dengar taklim, Iya. terus belajar ilmu syar'i. Setelah belajar nongkrong di situ sambil makan kue, minum kopi. Minum kopi, Pak, dapat dunianya lebih-lebih akhiratnya insya Allah. Akhiratnya. Ya. Tapi, dan serunya juga ditemani orang-orang yang dalam artian hijrah atau paham tentang ilmu agama syar'i. Itu enak sekali karena setiap bicara yang dia keluarkan itu mendapatkan ilmu yang baru lagi buat kita Iya, yang iya. baru nongkrong atau baru gabung sama Betul, mereka betul, tuh. betul. Pengalamannya juga kenapa dia bisa hijrah. Di situ kita bisa ambil pelajaran Hikmah, juga, iya, ambil hikmahnya di hikmah. dalamnya. Oh ternyata ketika kita punya masalah, oh ternyata ada yang lebih berat Iya. dari Dari itu. kita, Iya. iya. Makanya itu oh kita harus kuat, kita Iya. harus tangguh. Jadi bertambah lagi semangat tuh, bertambah Iya. lagi motivasi. Menjadikan ternyata- itu salah satu motivasi Ternyata yang mau melakukan proses hijrah itu bukan cuma kita, sudah Iya, banyak teman-teman di sudah luar banyak. kita. Bahkan mungkin seperti Kak Iwan, bisa jadi dia lebih besar dulu prosesnya, cobaannya, godaannya untuk mau berhijrah. Betul. Gimana Kak Iwan? Betul itu? Betul. Mungkin kita yang lihat-lihat dengan gaya kita sekarang kayaknya saya punya masalah berat sekali. Ketika Iya. kita sharing seperti ini, oh ternyata Allah sayang betul sama saya cuma punya masalah begini. Terus saya mengeluh, ternyata orang yang masalahnya bertumpuk-tumpuk sini berganti tidak pernah mengeluh, senyum terus. Iya. Kita lagi tertampar dengan nasihat tersebut bahwa iya, perbaiki lagi, menambah lagi iman bahwa seperti itu adalah nasihat. Itu pentingnya kita berteman sama orang-orang yang soleh. Iya. Kalau kita tidak sesoleh dia, Hmm. minimal dia bisa ajak kita nanti ke surga. Iya. Temanku dulu itu nongkrong. Iya. Mau ku aja. Temanku dulu Karena majelis. Iya, tidak ada kuliah di surga. surga. Kemana? Ternyata ada di neraka di obo-obo. Bisa Iya. dipanggil melalui syafaatnya. Iya, betul. Nah, itu yang pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Masya Allah, betul. Dan Makanya- itu memang selaras dengan sabda Rasul atau bahwasanya agama seseorang itu bisa berpengaruh dari teman dekatnya. Dan insya Allah teman-teman dekat yang soleh itu akan diberikan kesempatan nanti oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada teman solehnya yang lain kalau dia tidak dapati dia di surga. Makanya ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan Apa itu? ketika kita kumpul dengan penjual parfum, Iya. Kan? maka Langsung masuk selang. harumnya itu Betul. menempel di pakaian kita. Iya, betul. Ketika Minimal kita dapat harumnya nih. Iya, minimal Beda- dapat harumnya walaupun Betul. kita tidak Tidak beli. Iya. Minimal dapat harumnya. Beda dengan Beda dengan ketika kita kumpul dengan orang-orang yang pandai besi, tukang Ah, besi. Permisalannya tuh permisalan permisalan. ya. Bisa jadi kita kena percikan Iya, api, paling tidak kita kena bau kena asapnya. bau asapnya. Iya. Itu adalah permisalan. Permisalan antara teman baik dan teman Iya, teman buruk. Nah, dan Dan itu juga ketika kita punya teman buruk jangan juga dijudge.
Ya betul. tapi betul. diajak Jangan dijudge tapi Diajak. diajak. Iya menarik. karena kadang itu Insya orang Allah. kalau ini juga untuk teman-teman yang kebanyakan hijrah Ya yang terlalu semangat mungkin Ya. atau terlalu ekstrim. terlalu semangat Dengan sekali tanda hijrah kutip lah. sampai lupa temannya Ya. yang dulu dia Sama-sama. sama-sama berbuat mungkin ya Iya. oke lah dia tidak berbuat kriminal dan lain tapi Iya. mungkin jauh dari agama bahkan sholatnya tidak pernah Iya. jarang sekali itu pun Jumat itu pun Iya. masbuk nah, Kali ini langsung putus hubungan nih, Nah, putus iya. pertemanan. kalau Seharusnya di situ didawai diajak paling dia bilang jangan mau kosok suci Iya. bahkan saja bahkan dakwai seharusnya saja. kita harus memandang dia jadi puluhan dakwah seharusnya. karena Iya. teman yang baik itu adalah saling menasihati Iya. bukan? Saling mengingatkan. Bukan. Jangan menjatuhkan atau menghinakan. Di. Iya. bahkan menjauhi saya jangan dekat-dekat sama Iya, itu beda mak. beda circle, Mak. Beda circle. diajak Bahkan itu bisa jadi peluang amal jariah sebenarnya. bahkan Mantap, dia juga wah. ikut hijrah kan enak sekali tuh dalam satu circle teman yang baik Ya. terus kita sama-sama pergi kajian bonceng Betul, kajian betul. pulang ke sini kemana kan enak sekali terus singgah terus membahas tentang bagaimana kondisi dakwah sekarang Iya. Tuh, Bilang kondisi dakwah sekarang apa peran yang bisa kita lakukan Iya, ini apa untuk peran dakwah ini. yang kita bisa lakukan untuk dakwah ini. Jadi Iya. kalau kita tidak bisa berbicara di mimbar, ya share kebaikan. Ya, Kebaikan. betul. Kan banyak itu poster-poster, Iya, iya. poster-poster, Ayat-ayat, hadis, ayat-ayat, ya, atau motivasi perkataan salaf, Ya, perkataan itu kan ulama. bermanfaat sekali untuk Betul. di share. Kan kebanyakan itu orang menyentuh hatinya dengan membaca postingan. Ya, ya, Jadi kalau pemuda-pemuda yang pintar berpuitis, ya, ya. nah, alihkan ke situ. Ya, buat puisi-puisi ajakan dakwah lah, atau puisi yang berisi syiar-syiar Islam. Iya. Banyak sekali tuh perkataan-perkataan ulama. Dan dulu, salaf. kenapa ini saudari? Kayaknya lagi redup. Kenapa Ji? Terbiasa dulu. Saya telan nyamuk. Baru tadi dicerita nih. Kalau kadang orang nongkrong itu ketawa, langsung maksudnya, ternyata kejadian. Astagfirullah. Ada berapa jawaban tuh? Satu tapi begini suaraku. Masya Allah. Antum minum dulu ya. Habis. Ini. Itu di belakang tadi saya muntah-muntah itu. Allah Ustaz. Syukur Artinya Allah. ini pelajaran bagi saya tuh. Ya, ya. Nyamuk saya yang kecil begitu, Betul, betul, betul. kelihatan bisa buat hampir setengah mati. Iya, betul, betul. Jadi Dan- betul-betul tidak bisa disombongkan dari derita. Betul sekali. Itu pelajaran berharga. Gila, ada mobil. Wah, Di banyak. antara banyaknya video tadi ini saja yang diambil. Sisanya tuh foto saja. Astagfirullah. Betul. Saya di belakang istighfar ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Satu habis masih keluar semua makanan. Muntah. Satu nyamuk. Lah, Allah. Astagfirullah. Dan ini teringat dengan kisah sejarah Raja Namrud yang menyombongkan kekuasaannya, kekuatannya. Ya, tapi ini Tapi- tentunya teman kita bukan dari Iya, bukan. tidak. Maksudnya, nauzubillah. Maksudnya ini pelajarannya yang mau saya ambil di sini garis bawahi bahwa dia mati dengan seekor lalat. Ternyata seekor lalat yang kecil. Kesombongannya itu ya. Iya, semuanya. Ini menggambarkan sebenarnya sama dikatakan saudara kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan tentara-tentara Allah. Itu kan binatang-binatang kecil melata seperti itu kan tentara-tentara Allah. Kita tidak tahu, mungkin bisa jadi dengan tentara itu Allah memberikan teguran mungkin tuh kepada kita, masya Allah. Jadi inilah makna mungkin la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ada sesuatu yang menggelitik ini sekarang. Sekarang saya lihat teman-teman Gen Z kita ini terkadang yang suka buat konten-konten kreator atau suka posting-posting di medsos itu kadang lucu. Kenapa lucu? Karena saya lihat kadang selalu buat konten entah itu isinya keluhan-keluhan. Ya, teman-teman Gen Z ini selalu Ini ya. Mengeluh. mengeluh entah itu masalah keluarganya, masalah kerjaan, percintaan, pertemanan, pergaulan atau Dan diekspos ke media finansial. sosial. Iya. Dan ini sebenarnya kalau saya lihat
fenomena seperti ini sangat disayangkan sebenarnya. Dan bisa jadi ada sesuatu yang kurang benar yang dilakukan dalam hidupnya sehingga kayak merasa dia paling sengsara begitu. Paling sengsara dia, padahal masih bisa jadi masih ada yang lebih di bawahnya, dan ternyata Islam sudah menyiapkan sebenarnya solusinya. Apa itu kira-kira? Saya teringat langsung dengan salah satu firman Allah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan solusi-solusi yang sangat banyak, jalan keluar dalam setiap permasalahan. Jadi sebagaimana kira-kira permasalahan itu, apakah bisa mengalahkan solusi yang Allah tawarkan kepada kita? Tentunya tidak. Toh? Sebenarnya satu kuncinya bertakwa kita. Nah, ini mungkin apa Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan ini takwa Ya. itu seperti apa? Ya, Nah, kan kita dengar takwa. betul. Mungkin bisa dijabarkan. Iya, apalagi untuk teman-teman Gen Z kita ini toh, yang mungkin masih bingung ya, masih mengambang mungkin. Nah, kalau mungkin secara umum, mungkin teman-teman kita selalu mendengar dari para khotib-khotib Jumat itu bahwa takwa itu berusaha lakukan semua perintahnya Allah, berusaha lakukan semua larangan-larangannya Allah. Nah, itu kan terkadang kalau orang yang baru-baru toh, apalagi teman-teman Gen Z ini mendengar, banyak nih itu mau ku kerja. Belum lagi perintahnya Allah di Al-Quran, belum lagi perintahnya Allah lewat hadisnya Rasulullah, belum lagi larangannya itu. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Kita kan terkadang kalau berada di dalam satu lembaga, misalkan contoh paling kecilnya dalam keluarga lah, toh? Kita kan semua keluarga kalau ditanya mau kira-kira keluarga tak tentram, mau keluarga tak bahagia, senang, sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada pasti mau bilang tidak deh, tidak mau aja saya sengsara saya keluarga aku. Tidak ada, itu kan fitrah, itu sunnatullah, pasti mau bahagia, mau senang di dunia ini. Kalau perlu jangan ada masalah. Iya, kalau perlu jangan ada masalah. Semuanya zona nyaman. Semuanya zona nyaman. Nah, pertanyaannya begini. Kalau begitu baik. Ini kita melihat pandangan realitas saja. Kalau mau bagus, ikuti SOP. Buat aturan, toh? Buat aturan main. Begitupun di perusahaan. Itu di perusahaan betul. Ada SOP-nya. Betul. Ketika melanggar SOP, Nah, Ada sanksi. dipecat, ada sanksi. SP1, Kalau SP2, iya, kalau mau dapat bonus jabatan, ikuti SOP, ikuti aturan. bekerja sesuai aturan. Iya, sama juga dalam sepak bola. Betul. Kalau kita main sepak bola, Ya. terus kita lagi main bola, Betul. kita pegang itu bola. Iya, Hands. melanggar handsball, melanggar. Dan bisa jadi kartu kuning atau Kartu merah. Berarti ini bisa dianalogikan dalam Itu kehidupan analogi. kita. Itu Bahwa dia. hidup kita juga ada SOP. Iya. Dan SOP-nya itu tentunya Allah yang buat Ya. melalui Dari nabinya. Jelaskan. Nah, dan dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dan itu konsekuensinya. Karena kenapa? Begini. Yang ciptakan kita siapa? Allah. Yang paling, kalau kita sudah paham, kita sudah yakin kalau kita ini diciptakan sama Allah, maka yang paling tahu cara menjalani hidup ini yang bagus, yang paling terbaik, yang indah, yang bahagia, yang ceria, yang senang, tiada sengsara, pasti Allah. Makanya Allah turunkan SOP, ada larangan, ada perintah. Nah, supaya kita bisa bahagia. Berarti nggak jauh beda sama kita beli motor nih toh. Ya, Motor kan ada buku panduannya. ada buku panduannya. Bulan Nah, sekian dari sekian. perusahaan. Nah, Nah, siapa yang keluarkan? Perusahaan Perusahaan kan? itu sendiri. Perusahaan, supaya motornya bisa awet, tuh, ya. bisa awet dipakai dan bisa aman terkendali juga. dan itu juga di perusahaan itu bilang kalau habis untuk mengisi isi mesin pakai bensin. Iya. Bukan pakai air. Ya, kalau pakai air Menyalahi aturan. ya aturan. Rusak. Rusak. Nah, Kita dilarang minuman Itu adalah keras, analogi. jangan minum Itu keras. iya. Analogi simpel dari Analogi simpel. Oke. Kalau kita dilarang untuk berzina, jangan berzina. Kalau mau bahagia tapi menikah. Nah, ini juga Allah ciptakan laki-laki dan perempuan Iya. menikah sama Lawan jenis. lawan jenis, Iya. bukan sesama jenis. Iya, betul. Iya. Bukan begini.
Ya kalau lawan jenis pasti hasilnya sengsara. Yang biasa begitu mode oversize. Dan itu Sa- penyakit. Salah panduan itu. Nah, inilah sebenarnya intinya bagi teman-teman Gen Z kita yang masih suka mengeluh, mungkin ada yang salah di dalam menjalankan SOP kehidupannya toh. Iya. Maka satu kuncinya kembali laksanakan SOP-nya Allah dengan istilah bertakwa, berusaha bertakwa. Dan iya. Dan pertanyaan Yusuf, Ya, kalau mengeluh apa sih keuntungannya? Toh, itu dia. kan tidak ada keuntungan untuk Nggak mengeluh. ada keuntungannya. Apakah orang akan balas kasihan sama kita? Iya, betul kan belum tentu. Kalau dia pakai oke. Iya. Kalau tidak, Kalau tidak dibiarkan. paling dia dengar saja. Mungkin ya kalau saya pergi mungkin hanya sekedar apa ya, kepuasan Mengeluh kepuasan kesal, jiwa. toh. Jiwa ya Nah, berkeluh. karena beda itu mengeluh sama curhat. Iya. Mengeluh itu, Iya. kalau curhat, ada tak solusi yang tepat untuk masalah saya? Nah, itu Nah, curhat. kalau Kalau mencari solusi. Iya. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begini? Kalau saya melihat orang yang mengeluh itu seakan-akan menyuntikkan racun kepada dirinya sendiri. Karena memberikan suntikan Kayak bumerang mindset. sebenarnya. Ya. Dia lempar, dia balik. Dia balik kembali. Negatif ya. Ya, memberikan sugesti Ya, negatif. ya, Ah, sugesti. sugesti negatif. Intinya sebenarnya sini, apapun masalahmu, kembalikan kepada yang memberikan masalah. Iya, Allah iya. Subhanahu wa Dan Ta'ala. dia juga yang memberikan solusi. Iya. Iya. Sebaik-baik solusi adalah solusi Ya, dari Allah. sekarang gini, Betul. saya mau nanya nih kan. Iya, iya. Kita sudah semakin sudah berusaha nih untuk sholat on time, Iya. 5 waktu, Mm-mm. ngaji, Betul. ikutin kajian. Justru pada saat itu ujian itu semakin banyak. Kenapa Nah. itu kira-kira coba? Nah, ini Bukankah kita Betul. sudah lebih dekat sama Allah, kok kita seakan-akan kayak loh, kok kayak saya dibenci, Ya, ya. dikasih ujian justru. betul. Dan ini memang yang dirasakan Saya- gitu saya- dong. iya, Yang mulai dirasakan hijrah, pemuda ya. hijrah, apalagi yang sudah hijrah bertahun-tahun, Iya. puluhan tahun. Tiba-tiba pasti dia akan rasakan dan muncul tanda tanya besar. Iya. Pertama, saya mau tegaskan dulu. Sebenarnya yang ketika muncul was-was seperti ini, itu pertama harus kita yakini datang dari setan. Kenapa saya berani bilang datang dari setan? Karena Allah sendiri sudah memberikan peringatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah tidak akan membiarkan kalian setelah beriman itu hidupnya senang terus, hidupnya gembira terus, bahagia terus, tetapi Allah akan menguji kalian dengan rasa kekurangan, rasa sedih, ya, supaya apa? Supaya membuktikan, toh janji imanmu ini, toh janji hijrah ini jangan sampai Benar nggak beriman? iya benar-benar beriman tidak. kaleng gitu. Iya, jangan sampai Kapok je. jangan sampai ji. Ya, panas ayam. Iya, atau istilahnya ada modus ji. Ada maunya. Ada maunya. Kalau dapat maunya Modus redup nih. Mau lulus UN. Sama aja sebenarnya apa namanya di sekolah toh. Iya. Kalau kita lihat jenjang pendidikan, kita analogikan dengan itu. Misalkan ujian di SD, di SMP itu pasti beda. Iya, iya. Toh, beda. Lebih sulit mana kira-kira? SMP. Ujiannya SMP dengan SMA dengan perguruan tinggi S1, S2, S3 yang mana lebih tinggi ujiannya? Yang S3 tentunya. Nah, di situ dilihat kalau kita berhijrah sudah 10 tahun, tentu beda ujiannya dengan yang sudah berhijrah 50 tahun. Oh iya. Pasti beda karena beda kualitasnya. Allah mau buktikan, kalau kamu memang betul-betul hijrah pro, yang sudah pro, maka ini ujianmu kamu. Kalau belum lolos berarti belum bisa jadi hijrah pro. Dan Allah kasih ujian Nah. dengan solusinya juga. Dengan solusinya. Dan harus kita yakini ada lagi yang menarik ini. Kabar gembira bagi yang sedang diuji ini. Yang sedang diuji apa? Kabar gembira dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Nah, ini satu prinsip keyakinan ini bahwa Allah tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita. Inna ma'al usri Usra, setelah kesulitan yang Pasti ada sedikit, kemudahan. pasti akan banyak kemudahan-kemudahan yang banyak. Wah. Artinya bisa kita simpulkan ini Ya. sebenarnya hidup kita ini
Hanya perpindahan ujian satu ke ujian lainnya dong. Iya. Tidak ada ketenangan berarti di hidup ini. Hah? Oh, salah kalau Karena begitu. ujian. Ah. Kapan kita istirahat, Cuk? Ini menarik. Pada saat kita meninggal, adalah Itu istirahat yang istirahatnya. Dan setelah meninggal kita bisa sampai ke surga, itulah istirahat yang sebenarnya. terbaik. Banyak orang bilang saya mau masuk surga tapi tidak mau mati. Bagaimana caranya? Itu sulit. Tapi ada tadi statementnya bilang, Hidupin hanya lo. kalau ini tuh hidup ini memang hanya perpindahan dari ujian yang satu ke ujian yang lain, buat apa balik saya hidup? Biasakan ada keluhan seperti itu Di tuh. mana ketenangan itu? Di mana ketenangan itu? Di mana sayangnya Allah kepada saya? Iya. Kan Sebenarnya- banyak berpikir seperti itu. Banyak berpikir seperti itu. Iya. Itu kan hanya pemikiran ketika kita melihat secara zahirnya. Tapi kalau kita mau merenung sejenak, misalkan kita merenung sejenak, dan setelah kita merenung, kita hayati hikmah yang dalam situ, sebenarnya seperti ini. Terkadang kalau kita lagi ditimpa ujian, itu kadang fitrahnya manusia mau melakukan PDKT kepada Allah. Sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir, apakah ini benar-benar ujian atau nikmat sebenarnya? Iya, karena bisa jadi ujian itu proses untuk mendatangkan nikmat pendekatan kepada Allah. Iya, kan ada seperti itu manusia. Kita jalani ujian dengan sungguh-sungguh, Langsung. kan merasa enak itu kalau pas ujian lulus. Iya, lulus. Bahagianya itu. Bahagianya, walaupun ujiannya setengah mati begadang atau sistem kebut semalam, tapi pas lolos dari ujian, nyaman nih kau lega, lebih lega daripada ketika dia diberikan ujian. Jadi poinnya sebenarnya ketika kita diuji itu sebenarnya bagaimana sikap kita. Ya. Ketika kita semakin dekat kan, karena kan memang faktanya ketika kita diuji itu justru kita itu kadang berdoa sungguh-sungguh sekali gitu. Ya, betul. Serius sampai nangis gitu. Betul. Ya Allah, keluarkanlah saya dari Ya. ujian begini. Dan kadang ketika manusia diuji tuh di situ baru bisa merasakan lezatnya beribadah, lezatnya PDKT dengan Allah. Nah, saya pernah dengar ceramah dari salah satu ustadz Ya. kita yang mengatakan begini. Ada orang selama hidup di dunia, dia itu diuji terus karena tidak pernah ada kebahagiaan yang menurut dia yang dapatkan. Persepsi Nah, dia kan. ketika dia sudah meninggal Ya. dan dicelup sedikit ke surga, Ya. semua masalah yang ada di dunia itu ditanya, apakah kamu punya masalah? Dulu Tidak ada sama punya masalah sekali. dulu di dunia kan Iya, ditanyakan. tidak ada sama sekali. Ada banyak susahnya sebenarnya. Baru di dunia itu susah terus. Iya. dan baru Kalau dicelupkan satu kali. sedikit saya di dimasukkan ke surga itu, dia bilang, saya tidak pernah ada masalah sama sekali Masya sedikit pun. Allah. Nah, begitupun sebaliknya. Allah Orang itu Akbar. bahagia terus di dunia. Tuh, ketika dicelup sedikit ke neraka, Ya, mengatakan saya tidak pernah bahagia selama hidup saya. di dunia. Nah, makanya loh, betapa apa ya? Allah Akbar. Susah sebenarnya mengatakan bahwa orang yang punya ujian dia tidak bisa melewati ujian itu. Semua orang pasti punya ujian, cuman Ya. tingkat ujian itu berbeda-beda Betul. dan tingkat penyelesaian solusinya juga itu berbeda-beda. Jadi ketika makanya itu gunanya teman yang soleh. Iya. Ketika kita punya ujian, ada teman yang mengingatkan kita, Yang menyemangati. menasihati kita, Iya. menyemangati kita, membantu kita dalam Betul. segi apa sih sebenarnya ujian yang kamu hadapi. Iya, Itu iya. gunanya karena saling merangkul, Ki. Karena ketika kita tidak gabung bersama teman-teman yang soleh, ketika kita punya ujian, nah contoh sekarang yang terjadi di kalangan-kalangan entah itu di luar sana, ketika baru dapat ujian sedikit langsung bunuh diri. Ya, Nah, karena kenapa? Padahal cuma hal sepele. bisa jadi dia salah Iya, salah mengambil cara untuk mencari solusi. Tanda kutip apa? Cuman karena belalah dadaku. Di dalam dadaku ada kamu. Iya, iya. Betul. Iya. Kenapa? Karena sebenarnya tuh gombal seperti itu tahun 80-an. Iya. Kalau tahun sekarang itu kayaknya tidak cocok, itu ada yang viral itu Ustaz. Oh iya ya. Jelas Belalah dadaku. Dadaku ada kamu. betul. Dia betul. Akhirnya kritis sampai meninggal.
Nah, kami doakan semoga kalau Islam semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya. Iya, amin. Kalau di luar Islam ya kami tidak tahu karena bukan ranah kami dalam menjadi seperti Iya. itu kan. Insyaallah betul. Kami hanya bisa mendoakan. Semoga juga itu jadi pelajaran buat kami semua karena kami juga tidak bisa terlepas dari yang namanya fitnah. Iya, betul. Seperti itu. Dan di garis besarkan juga bahwa ketika kita melihat saudara kita diuji, kita yang alhamdulillah tidak diuji dengan ujian itu, jangan kita celah. Karena saya pernah dengar, tolong dikoreksi kalau salah, ketika kita mencela suatu ujiannya orang atau keburukan yang dia lakukan, maka Bisa kita jadi ujian itu kita nanti tidak akan dimatikan sebelum merasakan merasakan ujian itu. Betul, nauzubillah. betul betul. Dan itu gunanya kita peka terhadap teman-teman kita Iya. circle yang teman-teman yang soleh. Kok ini kayak lain-lain yang dulunya kayak kalau tidak ada dia kayak tidak seru. Iya. Iya. Pas tiba-tiba ada kenapa ini atau juga dalam majelis ilmu Iya. kenapa ini Hmm. kenapa ya kita kunjungi ada apa sempat dia butuh yang namanya masukan apa segala Iya, macam di situ nasihat. kita hadir. Betul, betul. Tidak mesti harus dengan tanda kutip rupiah dan Sebenarnya ini juga apa ya, nasihat juga untuk kita semua ini yang mungkin sudah ngaji lama, mungkin perlu lagi ditingkatkan yang namanya itu tadi solidaritas antar sesama. Karena kalau kita mau bandingkan dengan teman-teman yang lain sebelum kami hijrah, Iya. loyalnya luar biasa. betul Ya, Iya, itulah loyal terkadang luar biasa itu. jadi sampai tengah malam dia Sampai keluar tengah itu. malam. jadi cobaan ukhuwah ya. Saya ingat teman itu, saya sakit, tiba-tiba iya ada teman ke rumah, antar mau kemana, saya ngantar kamu ke sini, tidak perlu juga. Saya bilang tidak, saya lihat status, artinya poinnya di sini bahwa peka Yeah. solidaritasnya tinggi tanpa disuruh. Ini yang laki-laki sebenarnya sebagian laki-laki kurang di sini. Iya, kepekaan. Bukan, Dik. iya, ilmu kepekaan. Kenapa wanita itu kadang ngambek apa tiba-tiba ngambek apa? Karena laki-lakinya kurang peka. Iya, iya. Ilmu kepekaan itu penting. Bukan cuma Ada dalam ini- dia kemana? Penting juga ini bagi yang mau menikah. Iya, atau yang sudah menikah. Sudah menikah. Peka aja sama wanita. Iya, Peka iya. apa maunya istri kita, apa maunya pasangan kita, Peka apa dalam maunya teman kita. pertemanan. Dik. Iya, apa maunya teman kita. Intinya tuh entah itu teman senongkrongan dari majelis ilmu Iya. atau teman hidup tuh terus peka. Betul. Yang kedua juga kalau kita dapati teman-teman kita yang baru proses hijrah, karena saya dapati itu baru proses hijrah kan namanya proses, Iya, iya. masih mungkin isbal, masih mungkin Dekat dengan musik. dekat dengan musik, merokok Merokok mungkin. mungkin. Langsung dihantam di situ. Rokok haram. Iya, iya. Kenapa di area masjid itu haram itu dosa. Dia Akhirnya biasa futur. bikin lari nih. Dia lari. Dia merasa, weh, Apa ini? saya bergaul di sini yang katanya soleh, justru lebih tajam mulutnya. Ditanya, Nah, Bang. mungkin bagusnya kan kita pelan-pelan, kita maklumi dalam kutip, maklumi sedikit karena Iya, iya. masih proses kasihan. perlahan-lahan ya. Iya. Iya. Kenapa banyak orang itu anak muda sekarang lebih banyak ke pergaulan atau perkumpulan yang bisa dibilang kita kategorikan bersifat duniawi. Kalaupun obrolan kosong, atau nongkrong kosong, karena di sana mereka Lebih solid, lebih solid dan nyaman. mendapatkan kenyamanan, Iya, iya. mendapatkan kenyamanan. Iya, iya. Ini kayaknya jadi PR juga untuk PR kita. besar ya Iya. bagi kita dengan kondisi Gen Z teman-teman Gen Z sama. Ya makanya sama di- besok kan ada agenda juga ini mini soccer. Iya. Nah itu salah satu ajang kita mempererat itu antar sesama. iya. Karena mini soccer Nah, penting juga sebenarnya Iya, iya. olahraga ini. Olahraga Karena iya, iya. banyak orang Hmm. di kalangan yang sudah Pemuda-pemuda Gen Z. pemuda penuh Gen Z atau yang suka rebahan, yang Oh, mageran. mager. mager. Nah, ada Orang musim juga kemarau. iya, banyak mager begini. Maksudnya umat yang kuat itu yang Allah paling cintai. Ini kan Ah, buat orang yang lemah, Ah. muslim yang lemah. Muslim begitu hadisnya Ustaz ya? Iya, iya, betul. Muslim yang Kuat, kuat lebih yang Allah dicintai. lebih cintai ketimbang muslim yang lemah. betul. Bagaimana cara kita bisa kuat? Salah satunya adalah berolahraga. Iya. Tentunya olahraga yang sesuai dengan Yang tidak syariat, melanggar. yang tidak melanggar. Karena banyak juga itu mungkin olahraga yang melanggar karena kenapa? Ya pokoknya lah Buka aurat. buka aurat tentu yang membuka aurat tuh
karena kan dalam Islam diatur laki-laki Iya, aurat ada di aturannya mana, lah. perempuan aurat di mana itu. Ini juga ditekankan laki-laki tutup aurat karena sekarang kita dihadapi fenomena di mana bukan fitnah. lagi hanya kesulitan menjaga wanita, ada Ada wanita, fitnah. laki-laki juga Iya. ini yang sulit Jadi dijaga. bukan kesulitan fitnah dengan lawan jenis, tetapi fitnah Iya, sesama jenis sesama jenis juga bahaya ini. Bahaya, makanya bagi Bahaya laki-laki ini. Gen Z, pemuda-pemuda laki-laki atau bukan hanya perempuan deh, Iya. untuk menjaga baik-baik auratnya. Karena jangan sampai ada di antara orang-orang sesama jenis di Ada sekitar penyakit. kita, ada penyakit. Yang belok kiri. Belok kiri. Nah, itu Serong sekarang kiri. yang banyak sekali itu, Ustaz. Aduh. Saya nggak tahu bagaimana anunya untuk apa ya, mencegah Atau yang seperti itu atau mengobati orang yang sudah terkena seperti itu. Karena apa ya, menurut saya tuh banyaknya perempuan yang cantik-cantik yang bisa menikahi. Kenapa harus Yaco? iya, gitu. Why? Kata orang Barat, kata orang Inggris, why? Kenapa? Kalau bahasa Arabnya apa, Ustaz? Hah? Kenapa? Limaza. Limaza. Gimana? Kenapa? Banyak. Kalau ada istilahnya bunga mawar, kenapa harus pilih septic tank kan? Betul sekali. Septic tank. Kenapa? Iya kan? Bunga mawar. Logikanya kan gitu. Ada bunga mawar, kenapa harus pilih septic tank? Iya, gitu iya. kan? Why? Betul sekali. Limaza. Karena bunga mawar itu sudah Semoga Allah menjaga halus. Betul. Dan Ya. semoga Allah berhidayah. Alhamdulillah min zalik. Saya bingung. Baik, mungkin ini aja ya. Semoga ada di antara percakapan kita ini yang bisa diambil pelajaran Amin, amin. sama teman-teman Gen Z kita, ya. Dan semoga pemuda-pemuda hijrah di Gen Z ini, di generasi Gen Z ini bisa lebih solid lagi, Amin. lebih kuat lagi, lebih semangat, dan yang lebih penting bisa lebih istiqomah lagi sampai akhir hayat insyaallah. Amin. Amin. Ya, barakallahu fikum. Mungkin ada Itu, antum rekam juga. Kurekam. pikiran dari diri. Doa tes dulu. Oh lupa.